Mikrofon USB condenser itu rasanya udah jadi barang wajib ya buat para brand gaming. Terutama mungkin di harga range 500 ribuan ke bawah. Fantech dengan Leviosanya, terus kemarin baru banget Noir keluar dengan Noir Voix. Dan sekarang ada satu lagi brand gaming yang nggak mau kalah dan ngeluarin juga USB microphone condenser 500 ribuan ke bawah. Rexus dengan Rexus Nair CM10. Lagi-lagi nambah satu pilihan buat kalian yang lagi nyari USB microphone condenser dengan harga 500 ribu ke bawah. Tambah bingung nggak sih mau pilih yang mana? Jadi penasaran sama mic yang satu ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy dan di sini gue mau bahas soal mic condenser USB terbaru dari Rexus, yaitu Rexus Nair CM10. Mikrofon yang satu ini menarik banget buat gue bahas karena walaupun dia itu masih dalam satu ranah yang mana adalah ranahnya itu USB mikrofon kondenser 500 ribuan ke bawah, dia tetap bawa konsep yang lumayan berbeda. Gue suka nih kalau misalnya ada brand yang mau masuk ke market yang udah lumayan ketat persaingannya, tetap bawa pembeda dari pesaing-pesaingnya yang lain. Tapi seperti biasa, sebelum gue bahas lebih dalam soal mic-nya, gue mau bahas dulu soal paket pembeliannya. Jadi untuk paket pembeliannya, pastinya kalian bakal dapat si unit mic-nya yang udah nyatu sama tangkai yang bisa dipasang ke mic stand-nya ataupun ke boom arm. Dapat juga extender buat mic stand-nya, base untuk mic stand-nya, kabel Type-C, dan pastinya buku manual. Oke, jadi Rexus Nair CM10. Secara look saja tuh dia udah kelihatan beda banget ya dari pesaing-pesaingnya. Terutama mic condenser lokal di bawah 500 ribuan itu kan biasanya kalau mereka itu nge-capture suaranya itu lewat depan gitu ya. Nah, si Rexus Nair ini tuh nge-capture suaranya lewat atas kapsulnya. Ini menarik banget karena artinya si Rexus Nair CM10 ini tuh bisa diposisiin ala-ala dynamic mic gitu. Jadi secara looks dia bisa aja kayak dibikin ala-ala kayak mic podcast gitu. Keren gak sih? Jujur gue lebih suka sama mic yang bisa diposisiin kayak gini karena kalau misalnya mic-nya ditaruh di depan kamera, itu dia nggak akan ngambil terlalu banyak frame yang ada dalam kamera itu. Karena yang pertama ya, dia itu posisinya agak miring gitu ya, jadi nggak lurus ke atas aja kayak mic gue yang lain. Jadinya ya di kamera tuh kayak ngambil frame-nya tuh cuma kecil gitu. Udah gitu mic-nya compact juga lagi. Secara desain juga dia walaupun dari brand gaming, desainnya bisa dibilang cukup minimalis dan elegan. Tapi tetap aja ya, ada RGB strip gitu di bagian bawah mic-nya. RGB-nya ini bisa dikontrol lewat tombol yang ada di bagian bawah mic-nya dan pastinya bisa dimatiin juga ya buat kalian yang nggak suka RGB-RGB-an. Masih ngomongin desain, di sini konsep penempatan logonya tuh keren banget. Dia dibikin kayak semacam badge gitu, jadi nggak cuma tempel logo aja ya. Ini ngasih kesan premium banget sih buat ke mic-nya. Untuk kontrol mic-nya ada knob yang posisinya di bagian samping ya. Dan knobnya ini tuh multifungsi. Dia bisa dipakai buat ngontrol gain mic dan mute unmute, dan bisa juga buat ngontrol volume monitoring. Kalau diklik sekali gitu dia bisa buat mute dan unmute mic-nya, dan kalau ditekan bentar itu ganti mode dari ngatur gain mic ke ngatur volume monitoring. Konsep kayak gini bikin mic-nya itu lebih elegan karena artinya body dari mic-nya itu nggak kebanyakan knob lah. Jadi kayak knobnya cuma satu dan sisanya tuh ya udah bodinya aja yang sleek dan minimalis. Cuman di sini paling gue agak kurang suka sama konsep knobnya yang nggak ada batasan gitu ya. Jadi gue kayak nggak bisa secara presisi ngatur si gain mic-nya. Tapi untungnya si Rexus Nair ini tetap ada kayak semacam lighting gitu di bagian tengah mic-nya yang bisa nandain ini tuh lagi gain-nya tuh lagi berapa si mic-nya. Dan kalau misalnya lihat si indikator lampu gain-nya itu kurang lebih ada 10 gain level. Untuk di bagian bawah mic-nya selain ada tombol buat ngatur RGB, ada port audio buat live monitoring dan port USB Type-C buat nge-power mikrofonnya. Untuk ukuran kapsul mic-nya juga di sini Rexus bikin kecil gitu ya, ala-ala Tron Max M3P yang pernah gue punya dulu juga. Jadi seperti yang gue bilang tadi ya, selain dia itu nge-capture suaranya lewat atas, ukuran mic-nya juga compact banget, jadi secara di kamera tuh bener-bener enak banget, nggak kelihatan secara signifikan gitu. Jujur gue suka banget sama konsep mikrofon kayak begini, dan just based on the looks aja ya, dari desainnya aja, mungkin Rexus Nair ini bisa aja jadi daily driver gue sih. Nah untuk standnya, bagian base-nya dia pakai ball head gitu, jadi bisa diatur kemiringannya secara leluasa. Dan karena dikasih extender, jadi kalaupun mic-nya dipakai tanpa boom arm itu bisa tinggi juga. Jadi kalau misalnya posisi meja kalian pendek kayak begini itu nggak perlu khawatir buat kayak deket-deketin mulut ke mic-nya gitu ya. Tinggal pakai si extender ini aja gitu, dan dia itu bisa langsung tinggi dan nyocokin sama kayak jarak dari meja sama mulut kalian gitu. Untuk mic stand-nya ini materialnya itu dari metal dan bagian bawahnya itu ada kayak semacam rubber gitu ya. Jadi udah sturdy banget dan kokoh. Dan kalaupun misalnya kayak nggak sengaja kesenggol pelan gitu, rasanya kayak nggak bakal langsung jatuh gitu ya. Kita tes aja nih. Oh, nggak jatuh kan? Sayangnya ketika brand lain dengan mikrofon kondenser USB-nya itu di harga 500 ribuan udah main multipolar pattern, ya minimal 2 polar pattern lah. Si Rexus Nair ini cuma punya 1 polar pattern, yang mana polar patternnya itu adalah cardioid. Tapi Rexus di sini bilangnya cardioid itu high performance cardioid. Jadi high performance cardioid ini tuh artinya katanya tuh ya, itu bisa lebih nge-capture suara yang dominannya itu lebih dominan lagi kalau misalnya suaranya itu datang dari arah si
tempat capture suaranya dibanding kalau misalnya dari samping-samping atau dari belakangnya. Jadi kalau misalnya gue ngomong di depan kapsul mic-nya secara langsung gitu tuh suaranya bakal jelas banget. Dan kalau misalnya ada suara-suara dari bagian samping dan bagian belakang mic-nya, itu nggak akan sedominan suara dari bagian depan mic-nya. Tapi artinya jadinya mic kayak begini tuh cuma cocok buat ngerekam single subject aja, yang mana subjeknya itu ada di bagian depan mikrofonnya ya. Jadi ya buat satu orang aja, atau kalau misalnya mau buat dua orang mungkin kayak harus sebelah-sebelahan banget gitu ngomongnya. Nah, untuk kualitas suaranya itu untuk sebuah mikrofon USB condenser 500 ribuan ke bawah itu bisa gue bilang bagus banget. Untuk sampling rate sendiri di sini ada di 96 kHz, dan harusnya dari awal video ini kalian udah dengar kualitas suara dari mic-nya. Cuman memang seperti biasa untuk file audionya itu dari tadi gua edit pakai preset Audacity gua seperti biasa ya. Maka dari itu supaya kalian bisa dengar suara asli dan suara mentah dari si Rexus Snare CM10 ini, mulai sekarang itu kalian harusnya udah bisa dengar suara mentahnya yang gak gua edit sama sekali. Rexus Snare CM10 ini juga belum ada fitur noise cancelling secara bawaan gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya kalian rekaman di tempat yang ada noise yang lumayan gitu, mungkin aja bisa ngeganggu dan masuk dan ke capture ke mic-nya. Tapi simple aja sih, buat rekaman itu ya tinggal atur situasi, dan kalau misalnya masih ada noise nggak signifikan kayak suara AC, suara kipas gitu-gitu tuh bisa banget diedit lewat audio software gitu lah. Nah, ini untuk tes noise-nya ya. Motor tuh lewat. Nah, untuk Rexus Snare CM10 ini tuh harganya ada di 499.000, tapi khusus periode launching yang kalau nggak salah itu sampai tanggal 29 Februari, itu harganya ada di 489.000 aja. Jadi masih bisa dibilang kalau mic ini tuh 400 ribuan lah. Untuk link pembelian udah gua taruh di deskripsi di bawah. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli mic USB condenser yang beda dari yang lain, itu bisa langsung aja cek. Menurut gua pribadi, Rexus Snare CM10 ini tuh menarik banget secara konsep, dan mungkin aja bakal gua coba pakai untuk beberapa video ke depan ya. Karena secara estetika mic compact kayak begini tuh enak banget buat ditaruh di depan kamera, karena dia itu nggak bakal ngeganggu secara framingnya. Dan kita lihat aja untuk kualitas audionya, kalau misalnya gue pakai mic dari brand lokal dan lebih murah dari mic gue yang sekarang, apakah bisa nyamain atau bahkan bisa lebih bagus suaranya. Paling gitu aja sih review singkat gue terhadap Rexus Snare CM10 ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan buat beli mic yang satu ini. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian, dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya, dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy, and as always, peace out.